balik lagi di Podcast. Jadi kali ini adalah episode yang kedua. Nah, masih ngebahas mengenai dakwah di era konvergensi media berbasis AI. Iya. Ya, mungkin kita mau nambah mengulik lagi lah ya mengenai AI ini. Benar dan di dakwah-dakwahan lah gitulah istilahnya ya. Langsung aja kita masuk ke pertanyaan lah ya. Biar nggak lama-lama ya. Oke, menurut teman-teman nih, teman-teman gue, apakah sih? Apa sih? Nervous banget jujur ya, karena emang apa ya? Ya, ini for the first time jadi podcaster. Iya, nggak apa-apa lah. Kali aja di sini kita jadi-jadian. Menurut teman-teman nih, apakah kelebihan AI nih untuk berdakwah? Aku mau nanya dari Teh Epa dulu deh. Iya, kelebihan AI dari untuk berdakwah tuh gimana? Menurut Teh Epa? Kelebihan AI untuk berdakwah itu contohnya nih, kayak misal nih kita nih pengen tahu sesuatu dari apa ya, kayak hukumnya apa gitu, kayak yang tadi misalkan yang pernah kamu ngomongin, yang kita pengen tahu hukum nih hukum makan babi itu apa gimana gitu. Kalau nggak misalkan kita pengen tahu nih hal yang makruh itu apa aja gitu. Kalau nggak kita lagi bingung dengan dua perkara, yang mana dibolehin, yang mana yang makruh, ternyata yang mana yang mubah, mana yang haram misalkan. Nah, kita tuh benar-benar kebingungan dan nggak ada orang yang bisa kita tanyain saat itu misalkan. Nah, kita bisa tuh tanya ke AI, atau mungkin kita lagi galau mungkin ya, mempertanyakan sesuatu, atau iman kita lagi futur ya, lagi kayak turun-turunnya gitu ya, dan kita butuh pencerahan gitu ya. Kita bisa tuh tanya ke AI gitu, tanya-tanya ke AI gitu sambil meluapkan keresahan kita ya mengenai pertanyaan-pertanyaan Islami gitu lah. Itu salah satunya sih. Cuma ya tetap harus dengan sumber yang jelas juga gitu. Jadi intinya itu kelebihan AI itu untuk menambah atau untuk membantu lah ya, kita mencari yang apa yang kita pengen tahu gitu lah. Iya, kalau dari Teh Upi gimana? Kalau menurut gua kelebihannya tuh banyak ya sebenarnya. Aksesnya cepat, bisa kapan aja 24 jam lu mau nanya ke AI tentang masalah tutorial sholat atau gimana, lu bisa tuh tanya jam 1 malam juga lu bisa. Terus kelebihannya lagi kalau dari segi dakwah digitalnya ya, otomatis kalau dispesifikin lagi ke konten ya. Iya. Lu bisa tuh nanya kayak konsep dakwah. Misalnya lu mau si algoritma video lu tuh ke siapa, lebih bisa efisien lah gitu nanyain untuk apa, untuk kontennya gitu. Itu sih menurut gua kelebihannya. Oke, tapi kan maksudnya kalau di AI itu kan ada juga yang dibatasi ya. Jadi kayak misalkan kita tuh cuman bisa nanya beberapa soal doang, nanti harus bayar. Nah, itu menurut teman-teman gimana tuh kalau menanggapi hal itu? Kalau menanggapi hal itu kayaknya gue belum pernah ya, kayak kepenuhan lagi. kepenuhan pertanyaan kayak dibatasi gitu ya. Menurut gue kalau dari ChatGPT itu udah oke tahu, maksudnya bukan dari oke tuh dari segi apa ya, jawabannya dia ya sepenuhnya benar enggak, bukan dari situ, tapi apa sih kuantitasnya gitu, banyaknya pertanyaannya tuh bisa banyak gitu, enggak ya gitulah. Sejauh ini gua nggak pernah tuh sampai nanya lebih dari batasnya gitu dari si aplikasi itu. Karena kan kita kalau misalnya mau nanya AI, terus misalkan nih ternyata kita nanya AI-nya tuh yang ChatGPT nih, kepenuhan dan harus berbayar gitu ya, harus yang plus gitu ya. Kan kita bisa pakai AI yang lain, Gemini, bisa pakai Perplexity, banyak deh kayaknya ya. Jadi bisa berpindah gitu ya. Atau bisa pakai Meta AI. Meta AI. Meta yang ada di Instagram, di WhatsApp itu ya. Itu kan udah banyak banget sih emang AI-nya. Bermanfaat banget sih, lumayan lah tuh. Oke nih, pertanyaan yang terakhir nih untuk episode 2 kali ini, yaitu ada nggak sih resiko kalau berdakwah itu terlalu ngandelin AI menurut teman-teman? Ada nggak? Ada. Coba kalau dari Teh Upi gimana? Kalau menurut gue ya, ngandelin AI terus
kan AI itu nggak selalu bener yang tadi kata gue bilang ya. AI itu nggak selalu bener, dan kita juga harus ngulik lagi nih, harus ngebandingin dari referensi dari AI sama ngebandingin menurut para ulama, ustadz gitu. Jadi kita jangan resikonya kalau misalnya lu terus ngandelin AI, apalagi ngomongin isu sensitif, takutnya blunder nantinya, terus menyesatkan juga kan. AI itu kayak kata gue tadi, nggak selamanya bener, ada pasti ada informasi yang blunder, informasi yang emang kurang tepat ataupun bahkan nggak tepat sama sekali, itu ada pasti gitu. Jadi meskipun lu pakai AI, tapi lu harus tetap bandingin sama referensi lain, atau lu tanya dah ke ustadz. Emang nggak ada waktu banget gitu buat ketemu gitu kan. Kan sekarang udah digital banget ya, bisa di WhatsApp dulu ya. Itu sih kalau menurut Eva gimana nih? Kalau menurut aku ya, kayaknya gimana ya, kita harus lebih hati-hati ya untuk kayak mencerna apa yang kita tanyakan mungkin tentang satu hal ke AI. Karena misalkan nih kita mempertanyakan sesuatu nih ke AI, ya mungkin itu pertanyaannya tuh yang cukup mendalam dan kayaknya harus dari sumber-sumber atau marja-marja yang benar-benar cukup jelas. Kayak misalkan kita nanya AI, nah tapi itu tuh kayak misalkan hal-halnya tuh yang berat gitu ya, yang mana nanti kalau dijawab tuh sebenarnya tuh sumber yang sesungguhnya itu ada di kitab apa. Tapi kan namanya AI itu pasti menjawab cuma kayak apa ya, kayak database basic dan udah ada di ini yang sederhananya aja, nggak sampai mendalam. Pasti butuh juga perlu kayak nanya ke ustadz. Kalau misalkan ustadznya nggak ada, jauh, atau mungkin ya emang ada WhatsApp tapi misalkan kayak ustadznya slow respon lah atau susah untuk dikomunikasikan gitu kan, kita bisa nyari referensi lain lewat YouTube. Kayak sekarang udah banyak banget ya kayak ustadz-ustadz gitu yang berdakwah lewat YouTube, Hidayat ya, udah terus banyak sih mengkaji ilmu lebih dalam di YouTube karena kan di YouTube tuh durasinya panjang. Kalau TikTok mah paling kan cuma bentar doang ya. Kita ke YouTube tuh, kita cari gitu. Banyak, pasti kita nemu gitu lah gitu. Oke deh, jadi bisa dibilang resiko ketika kita terlalu mengandalkan AI berdakwah itu sangat banyak ya. Makanya jangan terlalu mengandalkan AI untuk kalau misalnya kita menyampaikan materi dakwah gitu, karena ya itu tidak semuanya yang dikasih jawaban AI itu benar gitu. Iya, betul. Apalagi kan maksudnya jejak digital tuh kan nyeremin ya. Kalau nyeremin banget. Misalkan kita bikin konten di TikTok atau Instagram, dan kita tuh datanya itu berbasis AI, dan ternyata kita nggak ngulik lagi, terus malah salah, komentarnya pasti kan pasti sesat itu. Misalkan menyesatkan. Benar. Kayak misalkan ada komentar, perasaan nggak kayak gini deh, kok yang nyampein kayak gini, ini sumber dari mana? Nah, dari situ ya. Itu kan pasti blunder juga banyak sama netizen. Selain itu juga menyesatkan bagi orang yang belum tahu ilmunya. Nah, itu gitu. Makanya teman-teman, pahala jelek juga buat kita. Iya, makanya teman-teman jangan terlalu mengandalkan AI untuk kita bahasanya berdakwah gitu, apalagi untuk nge-share hal-hal atau ilmu-ilmu yang sensitif gitu. Jadi alangkah baiknya kalau mau jadi mubalik didikan, bukan mubalik dan lu harus punya guru lah. Iya, benar. Tapi gurunya jangan AI. Jangan AI, tapi jangan kayak Walid juga bentukannya gitu ya. Walid bener banget. Oke, karena di episode kali ini kita udah selesai dan kita pengen tahu nih gimana sih caranya ya. Iya. Itu kita bakalan bahas di episode selanjutnya. Di episode keberapa? Episode 3. Jadi jangan lupa untuk tonton kita lagi di See you. Bye. Pokoknya stay tune ya podcast kita selanjutnya.